Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita. Rabu 18 Oktober 2023. Seperti biasa, bacaan hari ini kita jadikan dasar dari permenungan kita. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Lahir di Antiokhia dari sebuah keluarga kafir. Antiokhia termasuk kota ketiga termasyhur di Kekaisaran Romawi. Ke kota itulah orang-orang Kristen pertama mewartakan Injil Kerajaan Allah. Salah satu yang bertobat adalah Lukas. Setelah bertobat, ia menggabungkan diri dengan Paulus menemani perjalanan misioner ke Makedonia, Yerusalem, dan Roma. Ketika Paulus ditangkap dalam penjara di Yerusalem, Lukas setia mengunjungi. Apa yang menjadi kerinduannya? Mengunjungi Paulus sang guru. Lukas orang yang terdidik, pandai, dan juga dipengaruhi oleh gaya bahasa Paulus. Salah satu yang ia tekuni adalah pewartaan, bahwa keselamatan diwartakan kepada semua orang. Lukas juga punya perhatian kepada orang-orang miskin dan hina, dan juga menunjukkan belas kasih Allah dengan pengampunannya. Ia juga menunjukkan kabar gembira kepada semua orang. Maka Injil Lukas disebut dengan Injil Kerahiman Allah. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Ia juga menulis kisah para rasul. Ia meninggal pada usia 84 tahun sebagai martir. Bacaan hari ini yang kita dengar dalam Ekaristi dikutip dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 4 ayat 10 sampai 17a. Digambarkan di situ hanya Lukas yang tinggal bersama dengan Paulus untuk menemani dalam pewartaan Injil. Sedangkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9, Yesus
mengutus 70 murid berdua-dua mendahului ke setiap kota yang hendak dikunjunginya dengan pesan, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus juga mengingatkan bahwa mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Juga jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kesetiaan bagi para misionaris atau para utusan menjadi penting. Dalam situasi apapun, Lukas tetap setia kepada perutusan mendampingi Paulus dalam karya-karyanya. Sehingga Lukas mempunyai banyak bahan untuk ditulis, untuk disampaikan kepada generasi berikut. Lukas memenuhi kehendak Yesus, yakni diutus seperti 70 murid untuk mewartakan Injil, kabar gembira. Dan Lukas telah membukukannya sehingga kita sekarang bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga disadarkan bahwa kita juga diutus untuk mewartakan kabar gembira. Kita cermati apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka diutus pergi berdua-dua. Mengapa berdua? Karena kesaksian dua orang cukup valid untuk meyakinkan orang yang mendengarkannya. Mereka diutus untuk mendahului ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Pendek kata, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mereka diingatkan para utusan. Mereka seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala dan tidak boleh membawa apa-apa. Itu artinya yang pertama, bahaya akan selalu mengancam. Seperti anak domba terancam di tengah-tengah serigala. Yang kedua, larangan membawa bekal untuk memberikan kepada mereka keyakinan bahwa Allah yang harus mereka andalkan dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan mereka diutus untuk menyampaikan kabar gembira sehingga orang boleh merasakan sukacita. Orang yang menerima atau kota yang menerima, bolehlah para murid makan, menyembuhkan orang yang sakit, dan wartakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita semua dengan pembaptisan juga diutus untuk mewartakan kabar itu. Dan kita sadar bahwa perutusan kita membawa konsekuensi seperti anak domba di tengah-tengah serigala.
namun kita tidak akan mundur karena Dia selalu mendampingi kita, menyertai kita. Kita andalkan Allah agar pewartaan kita semakin berdaya guna bagi banyak orang. Semoga kita semakin menyadari tugas panggilan kita sebagai pewarta, dan kita sadar banyak tantangan, namun kita tidak akan mundur karena Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku terkasih, mudah-mudahan semangat pewartaan, semangat untuk bermisi dengan cara kita masing-masing terus hidup dalam diri kita dengan cara doa, tenaga, karya, dan dana. Kalau Lukas dengan cara tulisan, kita dengan kesaksian. Semoga akhirnya hidup, karya, dan perjuangan kita orang-orang Kristiani semakin menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami juga Kau pilih dan Kau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu, lebih-lebih pewarta kabar sukacita dengan cara kami masing-masing. Kuatkan kami untuk berani bermisi dengan berbagai macam tantangan yang ada. Biarlah akhirnya banyak orang mengenal sabda-Mu, kehendak-Mu, percaya dan diselamatkan. Berkati para misionaris, para pewarta sabda, agar mereka tidak putus asa meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu juga, agar akhirnya mereka mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, tolong kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan bahwa bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan sungguh bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih untuk semua sumbangan sih penjenengan, berupa apapun juga untuk gereja, untuk tanah misi, untuk gedung baru, sehingga kita mampu untuk terus berkarya bagi sesama. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita mampu untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita saling mampu bekerja sama. Kita hindarkan egoisme kita, kedagingan kita, dan semua kita tujukan untuk kemajuan gereja kita. Akhirnya saya ucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.